呢排大緊貪，仲邊有人要你啲錢啊？ Yo guys, masih bersama Doyok Disokin yang akan membahas sebuah film pemersatu bangsa yang berjudul The Gigolo rilisan tahun 2015, dimana film ini menceritakan kehidupan seorang anak muda yang sangat sulit dalam perekonomian keluarganya. Dan tanpa banyak spoiler di awal, meskipun ini juga konten spoiler, cus dah kita langsung masuk ke alur ceritanya coy. Film dibuka memperlihatkan si Gigolo bernama Fung sebagai tokoh utama di sini yang hidup dalam kemewahan. Tapi sebelum kaya raya, kita mundur ke masa lalunya. Kala itu, Fung sedang membantu ibunya mempersiapkan dagangan sebagai penjual bebek. Di tengah obrolan, Fung meminta uang pada ibunya untuk bayaran sekolah. Dikarenakan ibunya tak punya cukup uang, si ibu menyuruh Fung menghampiri sepupunya yang bernama Hung untuk meminjam uang. Sepupu Fung yang bernama Hung bekerja sebagai calo penawar gigolo di sebuah bar. Saat itu seorang wanita bernama Yoyo meminta Hung untuk memanggil Chris gigolo langganannya. Namun karena Chris belum datang, Yoyo pun sementara bersama gigolo lain. Satu sisi Fung mencari Hung untuk meminjam uang, di sisi lain ternyata Chris sudah datang dan akan melayani Yoyo kliennya. Singkat cerita, dipinjamilah Fung uang dari sepupunya. Di sana Hung memberitahu Fung bahwa hidup miskin itu sangat sulit, dan bila ia ingin merubah perekonomian keluarga, maka jadilah gigolo agar kaya dan tak usah sekolah. Namun saat itu Fung menolak. Tak lama datang tante-tante bernama Michelle yang menggoda Fung. Di sana Michelle seakan ingin menyewa jasa dari Fung. Lalu datanglah Yoyo dan Chris. Karena Fung risih, ia pulang dan Chris melayani Yoyo dan Michelle sekaligus. Di sekolah saat main basket, Fung menghampiri pacarnya yang bernama Jolie. Setelahnya Jolie diajak berkencan oleh laki lain, namun Jolie menolak. Karena hal itu, Fung diganggu saat bermain basket. Teman Fung yang tak terima dengan gigi tonggosnya menggigit kuping si pengganggu hingga hampir ribut. Beruntungnya hal itu dipisahkan oleh guru. Dengan niat balas dendam, si pengganggu memasukkan narkoba ke loker si gigi tonggos untuk menjebaknya. Panik saat ada guru, si tonggos pun menyembunyikan narkobanya ke sempak Fung. Beruntung waktunya tepat, yang mana saat guru memeriksa, ia tak menemukan apa-apa. Di rumah Fung saat bersama Jolie, Fung penasaran dengan serbuk putih yang dimasukkan ke sempaknya sama si tonggos pun mencobanya. Ia juga menyuruh Jolie pacarnya mencicipi. Tak lama reaksi kimia terjadi, dia berdua ngefly, nyetel film penggenjotan, lalu Fung dengan otongnya yang sangat besar menggenjot Jolie pacarnya. Pas enak-enaknya datanglah ibu Fung menghampiri. Seketika Jolie keluar kamar dan si ibu menasehati Fung agar memakai kondom. Di mana ia menikahi ayahnya yang sekarang jadi gembel karena tragedi di luar nikah. Lalu bertemulah Fung dengan ayahnya yang hidup gak jelas di jalanan sambil makan es krim dan bercerita tentang hal yang dapat memuaskan nafsu wanita. Kembali ke sekolah, terlihat si tonggos dibully oleh si pengganggu tempo hari. Beruntung tak lama datanglah si Fung. Karena kedatangannya, si pengganggu pun menyuruh Fung untuk meninggalkan Jolie dan sebagai imbalan ia akan memberi Fung uang. Spontan Fung menolak. Lalu Fung dihina karena otongnya ukuran jumbo dan terjadilah keributan. Kemudian guru yang datang pun memisahkan mereka. Pulang dari sekolah usai di DO, Fung membuang narkoba tempo hari. Lalu mereka kehujanan. Melihat seorang wanita dengan mobil yang bermasalah, Fung pun membantunya. Dan setelahnya Fung menolak uang dari wanita yang ditolongnya karena ia ikhlas. Di mana hal itu membuat si wanita baper sama si Fung. Berhentinya hujan, Fung menelpon si ibu bahwa kini ia dikeluarkan dari sekolah. Yang mana hal itu membuat si ibu kaget dan penyakitnya pun kambuh. Tak tega melihat si ibu yang sudah tak bisa bekerja, Fung pun menjadi cleaning service di bar tempat sepupunya bekerja. Tak lama saat Fung bersama Hung, datanglah Yoyo merayu. Hung menyuruh Fung untuk menjadi gigolo agar mendapat banyak uang. Fung yang tergiur dengan uang yang banyak pun mencobanya, dan akhirnya Yoyo dan Fung melakukan penggenjotan. Usai itu, Fung dihampiri oleh Chris, di mana saat itu Chris menawarkan klien pada Fung untuk dilayani.
Tahu bahwa susah mencari pekerjaan dan sebagai gigolo hasilnya lumayan, Fung pun menerima tawaran dari Chris. Dan faktanya, Fung dikerjain sama Chris agar Chris tak menerima ajakan dari wanita gendut itu. Di tengah makan suap-suapan, ternyata ada teman si pengganggu merekam. Dan rekaman itu dikirim ke Jolie, pacar Fung. Yang mana hal itu membuat Jolie meninggalkan Fung karena sakit hati. Dalam momen abis putus cinta, Fung menghampiri ayahnya si gembel yang lagi ngamen dan memberinya makanan. Mendengar pengakuan bahwa Fung kini jadi gigolo, ayah Fung yang dulunya jadi gigolo juga memberitahu Fung bahwa temannya dulu yang seorang raja gigolo bernama Abson memiliki hutang banyak padanya, dan Fung disuruh untuk menagih sekaligus belajar darinya. Sebelum pergi, Fung mengatakan agar si ayah menjenguk ibunya yang sedang sakit. Waktu berjalan, kini Fung belajar memperbaiki diri agar kliennya puas dilayani. Di sana pula ia meminta maaf pada Yoyo karena tempo hari mengecewakannya. Yoyo yang masih kecewa pun mengusir Fung dan menyuruh melayani temannya yang bernama Michelle. Singkat cerita, dipesanlah jasa Fung oleh Michelle saat ia berlibur dengan teman-temannya di sebuah kapal. Sebelum mulai, Fung diberi obat dan dia pun digenjot oleh tante-tante engas seharian coy. Parahnya, Fung jalannya sampai sempoyongan karena dengkulnya kopong. Buset. Balik ke bar, Fung menanyakan keberadaan Abson si raja gigolo dengan gigolo di sana atas suruhan ayahnya. Tak tahu pasti keberadaannya di mana, Fung pun disuruh menghampiri seorang tukang salon karena si tukang salon mengetahui pasti di mana Abson berada. Mungkin di pikiran tukang salon Fung itu tampan atau bagaimana ya? Bukannya ngasih tahu langsung Abson berada di mana, lah dia malah ngajak enjot-enjotan si Fung. Dan setelahnya baru deh si Fung dikasih tahu Abson ada di mana. Bertemulah di tempat tinju Fung dan Abson. Hal pertama di sana Fung meminta arahan pada Abson agar menjadi gigolo handal seperti dirinya di masa lalu. Dan hal kedua ketika membahas soal utang, fakta pun terungkap bahwa hasil judi berdua yang sangat besar Abson raup semuanya dan tak membagi hasil pada ayah Fung adalah ternyata ayah Fung dulu banyak sekali utang sama si Abson tapi nggak pernah dibayar sepeser pun. Kemudian saat Fung menghampiri ayahnya yang lagi ngemis, datanglah orang suruhan untuk menagih hutang pada ayah Fung. Gila, kebanyakan utang ini aki-aki, buset. Karena tak sanggup membayar utang yang sangat banyak, mereka berdua lari dan alhasil ayah Fung harus tewas terbunuh karena tak mampu membayar hutang. Sejak kepergian si ayah, Fung kembali menghampiri Abson untuk memperdalam ilmu kegigoloannya, di mana Fung giat berlatih dan fokus bekerja menjadi gigolo semata-mata hanya untuk menunjang perekonomian keluarganya. Singkat cerita, usai banyak belajar dari si Abson, Fung tanpa ragu menghampiri Yoyo agar diberi satu kesempatan lagi supaya tak membuatnya kecewa. Di mana penggenjotan itu terjadi semata-mata agar Fung tak kehilangan kliennya dan sumber cuannya tetap aman. Di sisi lain, memperlihatkan Michelle dengan tubuh seksinya dihampiri oleh suaminya yang bernama Pak Ben. Sebelum pergi karena suatu urusan, Pak Ben pun meminta jatah penggenjotan. Esok harinya di sebuah kapal, Michelle kembali memesan jasa Fung, di mana sebenarnya Michelle tak benar-benar cinta pada suaminya sendiri. Lalu dengan profesional dalam pekerjaannya, Fung pun semaksimal mungkin memuaskan nafsu Michelle. Usai penggenjotan, Michelle kembali ingin memesan jasa Fung untuk menemaninya liburan. Namun Fung tak bisa karena sudah ada wanita yang membokingnya. Waktu berjalan, Fung menemani temannya mengikuti casting untuk sebuah film tentang gigolo. Dikarenakan temannya kurang menarik, Fung pun disuruh mencoba casting oleh si sutradara bernama Chloe yang ternyata itu adalah wanita yang Fung bantu saat ia mengalami masalah dengan mobilnya di scene-scene awal. Fung yang tak ada niatan ikut casting pun menjadi aktor dan ia diajak ke sebuah pesta dengan Chloe esok hari. Di waktu pesta, ternyata kenalan Chloe adalah si pengganggu teman Fung saat di sekolah dulu. Tanpa Chloe dan Fung sadari, minuman mereka berdua diberi obat tidur. Oh yeah. Beruntungnya saat itu Fung memuntahkannya, di mana saat Chloe akan digenjot oleh si pengganggu, tiba-tiba Fung datang menolong Chloe lalu pergi dari sana. Saat dalam perjalanan membawa mobil, Chloe bertanya pada Fung apa yang terjadi. Seketika Fung menjelaskan semuanya bahwa Chloe hampir saja digenjot oleh kenalannya itu. Merasa makin tertarik pada Fung, Chloe pun mengajak Fung ke sebuah tempat. Mereka jadian dan melakukan penggenjotan.
Esok harinya dibawalah Fung oleh Chloe untuk diperkenalkan pada keluarganya. Fakta pun terungkap bahwa Chloe adalah anaknya si Michelle yang kerap kali memesan jasa pelayanan pada Fung. Namun saat itu Fung dan Michelle bergimmick tak saling kenal dan disambung makan bersama. Usai makan di sebuah ruangan yang banyak sekali senjata, Fung yang ditodong oleh Pak Ben pun diberitahu bahwa Fung harus benar-benar menjaga anaknya dengan baik. Pagi harinya selesai memperbaiki pipa yang rusak dan habis bermesraan dengan Chloe, tiba-tiba Fung mendapat SMS dari Michelle ibu Chloe untuk bertemu. Bertemunya di kapal, Michelle yang sebenarnya cinta pada Fung memintanya agar menjauhi anaknya karena ia gigolo. Fung dengan tegas menyanggah bahwa semenjak berhasil mengikuti casting Chloe, ia bukan gigolo lagi, yang mana ia kini sebagai aktor. Dengan niat memiliki Fung, segala cara pun Michelle lakukan. Namun Fung menolak cinta Michelle dan pergi. Karena hal itu, Michelle yang kecewa pun memberi tawaran pada Hung yang kini terlilit hutang, supaya Hung menyebarluaskan video dari CCTV bar ke publik, agar fakta bahwa Fung adalah gigolo asli terungkap dan pamor Fung sebagai aktor pun meredup. Alhasil, fakta tentang Fung menyebar luas di media. Dan atas kejadian itu, Fung berkata jujur pada Chloe bahwa ia bukan saja aktor film gigolo, melainkan ia memang gigolo sungguhan. Chloe yang benar-benar cinta pada Fung pun tak masalah akan hal itu. Malahan ia akan membantu Fung memperbaiki namanya yang dirusak oleh orang. Di depan wartawan yang meliput tentang video yang beredar, mereka berdua beralasan bahwa klip video yang tersebar adalah beberapa bagian dari film gigolo yang belum selesai. Di sisi lain, Michelle menyetel rekaman dirinya dan Fung lagi asik enjot-enjotan sambil abok. Tak diduga, Pak Ben melihat jelas video tersebut yang membuat Fung diculik anak buahnya, dan Yoyo yang diduga mengajak Michelle menyewa gigolo pun ditendang ke kolam. Karena saking kesalnya, Pak Ben menyuruh anak buahnya untuk menggenjot Michelle. Beruntungnya, Michelle bisa melawan anak buahnya Pak Ben. Saat otong si Fung mau dipotong, datanglah Chloe. Di sana Pak Ben menjelaskan pada Chloe tentang semuanya. Tak lama kemudian Michelle menembak Pak Ben hingga tewas. Lalu emak dan anak ribut sampai Chloe tertusuk. Fung yang berhasil lepas pun menembak Michelle dan dengan sigap membawa Chloe ke rumah sakit. Lalu film diakhiri dengan Fung yang tetap menjadi seorang gigolo. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video dengan editan sederhana ini sampai akhir. Mohon bantuannya dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Doyok disokin undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.